Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 pendahuluan tentang petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di apotek. Ini dari oleh Kementerian Kemenkes Republik Indonesia tahun 2019. Pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di apotek haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tujuan tersedianya pedoman teknis sebagai acuan apoteker di dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek. Bab 2 pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam kurung BMHP terdiri dari A. Perencanaan, B. Pengadaan, C. Penerimaan, D. Penyimpanan, E. Pemusnahan dan penarikan, F. Pengendalian, G. Pencatatan dan pelaporan. Hal penting perencanaan. 1. Tujuan perencanaan yaitu mendapatkan perkiraan kebutuhan, meningkatkan secara rasional, menjamin ketersediaan, menjamin stok tidak berlebih, efisiensi biaya, dan dukungan data. Proses dari perencanaan. A. Persiapan. Dipastikan kembali komoditas yang akan disusun perencanaannya, kemudian disusun daftar spesifik. Kemudian, memperhatikan waktu yang dibutuhkan, mengestimasi periode pengadaan, mengestimasi safety stock, dan memperhitungkan lead time. B. Pengumpulan data, yaitu data penggunaan sedang farmasi, kemudian alat kesehatan dan BMHP pasien periode sebelumnya, dalam kurung data konsumsi, sisa stok, dan data morbiditas. C. Penetapan jenis dan jumlah metode perhitungan kebutuhan. D. Evaluasi perencanaan. E. Revisi rencana kebutuhan obat dalam kurung jika diperlukan. F. Apotek yang bekerja sama dengan BPJS diwajibkan untuk mengirimkan RKO yang sudah disetujui oleh pimpinan apotek melalui aplikasi e-Monif. Selanjutnya 3. Metode perhitungan kebutuhan. A. Metode konsumsi didasarkan konsumsi sediaan farmasi. B. Metode morbiditas, yaitu berdasarkan pola penyakit. C. Metode versus conversion, yaitu data kejadian penyakit, konsumsi obat, permintaan atau penggunaan, dan atau pengeluaran obat dari apotek, yaitu berdasarkan cakupan populasi atau tingkat layanan yang diberikan. 4. Analisa rencana kebutuhan sediaan farmasi. A. Analisis ABC berdasarkan kebutuhan dananya, yaitu 1. Kelompok A, penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah obat keseluruhan. 2. Kelompok B, penyerapan dana sekitar 20%. 3. Kelompok C, penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan. Analisis yang kedua, bagian B, analisis FENG, yaitu berdasarkan manfaat tiap jenis sediaan farmasi terhadap kesehatan. Ada 3 kelompok. 1. Kelompok V atau dalam kurung vital, yaitu mampu menyelamatkan jiwa, dalam kurung life saving, contohnya obat shock anafilasis. 2. Kelompok E dalam kurung esensial, yaitu bekerja pada sumber penyebab penyakit dan paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Contoh A. Sediaan farmasi untuk pelayanan kesehatan pokok, dalam kurung contoh antidiabetes, analgesik, antikonvulsi. B. Sediaan farmasi untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar. 3. Kelompok N dalam kurung non-esensial, yaitu untuk mengatasi keluhan ringan, contohnya suplemen. Selanjutnya analisis kombinasi, yaitu untuk menetapkan prioritas untuk pengadaan sediaan farmasi di mana anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. D. Revisi daftar sediaan farmasi. Selanjutnya hal penting B. Pengadaan. Pengadaan harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu sediaan farmasi diperoleh dari pedagang besar farmasi dalam kurung PBF yang memiliki izin. Kemudian alat kesehatan dan BMHP diperoleh dari penyalur alat kesehatan dalam kurung PAK, penyalur alat kesehatan yang memiliki izin. Kemudian terjaminnya keaslian, kemudian dipesan datang tepat waktu, kemudian mudah ditelusuri, kemudian lengkap sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, waktu pengadaan obat dilakukan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil analisa dari data. 1. Sisa stok. 2.
kapasitas dan sarana penyimpanan. 3. Waktu tunggu. Selanjutnya, pengadaan sedan farmasi dilaksanakan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani apoteker pemegang SIA SIA dengan mencantumkan nomor SIPA SIPA sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. Selanjutnya, surat pesanan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 dalam kurung 2 serta tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi. Satu rangkap surat pesanan diserahkan kepada distributor dan satu rangkap sebagai arsip. Kemudian, apabila surat pesanan tidak bisa dilayani baik sebagian atau seluruhnya, maka apotek harus meminta surat penolakan pesanan dari pemasok. Selanjutnya, surat pesanan narkotika hanya dapat diperoleh dari PT Kimia Farma Trading and Distribution, seperti tercantum dalam lampiran 2. Surat pesanan narkotika, dan lampiran 3 surat pesanan fisiotropika dibuat dengan jumlah 3 rangkap. Selanjutnya, pengadaan sedan farmasi yang merupakan prekursor menggunakan surat pesanan seperti tercantum pada lampiran 4 untuk obat jadi. Selanjutnya, surat pesanan dapat menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik yang digunakan harus bisa menjamin keseluruhan produk sekurang-kurangnya dalam batas waktu 5 tahun terakhir dan harus tersedia dalam backup dan secara elektronik. Surat pesanan secara elektronik yang dikirim ke distributor harus dipastikan diterima oleh distributor yang dapat dibuktikan melalui adanya pemberitahuan secara elektronik dari pihak distributor bahwa pesanan tersebut telah diterima. Selanjutnya, dalam hal terjadi kekurangan jumlah akibat kelangkaan stok di fasilitas distribusi dan terjadi kekosongan stok di apotek, maka apotek dapat melakukan pembelian kepada apotek lain. Selanjutnya, apoteker perlu melakukan pemantauan terhadap status pesanan di sedan farmasi yang telah dibuat. Pemantauan status pesanan bertujuan untuk mempercepat pengiriman sehingga efisien dapat ditingkatkan. Kemudian, pemantauan dapat dilakukan berdasarkan kepada pasien sistem FAN. Kemudian, petugas apotek memantau status pesanan secara berskala. Kemudian, pemantauan dan evaluasi pesanan harus dilakukan dengan memperhatikan A. Nama obat, B. Satuan kemasan, C. Jumlah obat diadakan, D. Obat yang sudah diterima, dan E. Obat yang belum diterima. Selanjutnya, dalam hal apotek merupakan apotek PRB yang bekerja sama dengan BPJS, maka pengadaan obat terkait pelayanan JKN dilaksanakan melalui e-katalog dengan tahapan pengadaan obat sebagai berikut. 1. Data RKO digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pengadaan dan penyampaian usulan kebutuhan obat ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi e-Menov. 2. Apoteker melakukan pembelian obat melalui e-purchasing terhadap obat yang sudah dibuat dalam sistem katalog elektronik portal pengadaan nasional sesuai dengan RKO. 3. Dalam hal permintaan pembelian obat mengalami penolakan dari penyedia obat atau industri farmasi, maka apotek PRB dapat melakukan cara lain yang sesuai dengan ketentuan. 4. Apotek selanjutnya melakukan perjanjian atau kontrak jual beli terhadap obat yang telah disetujui dengan distributor yang ditunjuk oleh penyedia obat atau industri farmasi. Selanjutnya hal penting C. Penerimaan. Selanjutnya hal penting bagian C. Penerimaan. Penerimaan sedan farmasi di apotek harus dilakukan oleh apoteker. Bila apoteker berhalangan hadir, penerimaan sedan farmasi dapat didelegasikan kepada tenaga kefarmasian yang ditunjuk oleh apoteker pemegang SIA SIA. Pendelegasian dilengkapi dengan surat pendelegasian penerimaan sedan farmasi menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 5. Pemeriksaan sedan farmasi yang dilakukan meliputi 1. Kondisi kemasan termasuk segel, label atau penandaan dalam keadaan baik. 2. Kesesuaian nama, bentuk, kekuatan sedan obat, isi kemasan antara arsip surat pesanan dengan obat yang diterima. 3. Kesesuaian antara fisik obat dengan faktur pembelian dan atau surat pengiriman barang dalam kurung SPB surat pengiriman barang yang meliputi A. Kebenaran nama produsen, nama pemasok, nama obat, jumlah, bentuk,
kekuatan sedang obat dan isi kemasan, dan B. nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Selanjutnya, apabila hasil pemeriksaan ditemukan sedang farmasi yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, maka sedang farmasi harus segera dikembalikan pada saat penerimaan. Selanjutnya, apabila pengembalian tidak dapat dilaksanakan pada saat penerimaan, misalnya pengiriman melalui ekspedisi, maka dibuatkan berita acara menyatakan penerimaan tidak sesuai dan disampaikan ke pemasok untuk dikembalikan. Selanjutnya, jika pada hasil pemeriksaan dinyatakan sesuai dengan kondisi kemasan baik, maka apoteker atau tenaga kefarmasian yang mendapat delegasi wajib mendatangani faktur pembelian dan atau surat pengiriman barang dengan mencantumkan nama lengkap, nomor SIPA atau SIP TTK, dan stempel sarana. Selanjutnya hal penting bagian D, penyimpanan. Aspek yang perlu diperhatikan: 1. Tersedia rak atau lemari yang cukup untuk memuat. 2. Barang diletakkan tertinggi dengan langit-langit minimal 50 cm. 3. Langit-langit tidak berpori dan tidak bocor. 4. Bebas serangga dan binatang pengganggu. 5. Tersedia sistem pendingin yang dapat menjaga suhu ruangan di bawah 25 derajat Celcius. 6. Lokasi bebas banjir. 7. Lemari pendingin untuk obat tertentu. 8. Alat pemantau suhu ruangan dan lemari pendingin. 9. Pengeluaran obat menggunakan sistem freeze in freeze out (FIFO) dan freeze spray freeze out (FEFO). 10. Memperhatikan bentuk sedang dan kelas terapi sedang farmasi serta disusun secara alfabetis. 11. Kerapihan dan kebersihan. 12. Sedang farmasi harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat di mana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama sedang farmasi, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Sedang farmasi yang mendekati kadaluarsa dalam kurun 3-6 bulan sebelum tanggal kadaluarsa disimpan terpisah dan diberikan penandaan khusus. 13. Sedang harus disimpan dalam kondisi yang menjaga stabilitas bahan aktif hingga digunakan oleh pasien. Informasi terkait dengan suhu penyimpanan obat dapat dilihat pada kemasan sedang farmasi. 14. Vaksin harus disimpan pada tempat dengan kendali suhu tertentu dan hanya diperuntukkan khusus menyimpan vaksin saja. 15. Jika listrik padam, dilakukan pemindahan sediaan ke tempat yang memenuhi persyaratan. Sedapat mungkin, tempat penyimpanan prioritas yang mendapatkan listrik cadangan. 16. Inspeksi atau pemantauan secara berskala terhadap tempat penyimpanan sediaan farmasi. 17. Tempat penyimpanan obat dalam kurung, ruangan dan lemari pendingin harus selalu dipantau suhunya menggunakan termometer yang dikalibrasi. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu lemari penyimpanan dapat berupa termometer eksternal dan internal. Selanjutnya, penyimpanan harus dilakukan pencatatan dengan kartu stok. Pencatatan di kartu stok meliputi nama, bentuk sediaan, kekuatan sediaan farmasi, jumlah sediaan, tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan, jumlah yang diterima, tanggal nomor dokumen dan tujuan penyerahan, jumlah yang diserahkan, nomor batch dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyerahan, dan parat atau identitas petugas yang dirujuk. Pencatatan stok dilakukan secara manual ataupun secara elektronik dengan sistem yang tervalidasi, mampu telusur dan dapat dicetak. Selanjutnya, stok opname dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan. Khusus untuk narkotika dan psikotropika, stok opname dilakukan secara berskala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan. Selanjutnya, aspek khusus yang harus diperhatikan. 1. Obat high alert. Bagian A. Obat risiko tinggi, yaitu obat yang bila terjadi kesalahan dalam kurung error dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan, seperti insulin, antidiabetik oral, atau obat kemoterapeutik. Bagian B. Obat dengan nama, kemasan, label, dan dosis penggunaan klinik. Tampak, kelihatan sama dalam kurung look alike, bunyi ucapan sama dalam kurung
sound alike, biasa disebut LASA atau disebut juga dengan nama obat rupa ucapan mirip dalam kurung norum. Nama obat rupa ucapan mirip, contohnya tetracycline dan tetrakain. Penyimpanan obat LASA atau norum tidak saling berdekatan dan diberi label khusus. Bagian C, elektrolit konsentrat seperti natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9% dan magnesium sulfat injeksi. Referensi yang dapat dijadikan acuan antara lain daftar yang diterbitkan oleh ISMP dalam kurung Institute for Safe Medicine Practice. Selanjutnya 2. Obat narkotika, pseudotrofika, dan prekursor farmasi. Tempat penyimpanan harus mampu menjaga keamanan, khasiat, dan mutu, serta dilarang menggunakan untuk menyimpan barang selain narkotika atau psikotropika dan prekursor farmasi. Apotek harus memiliki tempat penyimpanan berupa lemari khusus dan berada dalam penguasaan apoteker. Harus mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. 1 kunci dipegang apoteker dan 1 kunci lainnya dipegang oleh pegawai lain yang dikuasakan. Apabila apoteker berhalangan hadir, dapat menguasakan kunci kepada pegawai lain. Apotek harus menyimpan dalam bentuk obat jadi. Selanjutnya hal penting, bagian E, pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan dan penarikan, yaitu sedang farmasi kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sedang. Selanjutnya, pemusnahan narkotika atau psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, pemusnahan sedang farmasi selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Selanjutnya, pemusnahan dibuktikan dengan berita acara pemusnahan menggunakan lampiran 7 sebagaimana yang terlampir. Selanjutnya, resep yang telah disimpan melebihi jangka 5 tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker, disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar atau pemusnahan yang lain yang dibuktikan dengan berita acara. Pemusnahan resep menggunakan lampiran 8 sebagaimana terlampir dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, pemusnahan dan penarikan sedang farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Selanjutnya, penarikan sedang farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan undang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Penarikan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Selanjutnya hal penting, bagian F, pengandalian, yaitu mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan. Bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, kehilangan, serta pengembalian pesanan. Pengandalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok. Kartu stok sekurang-kurangnya memuat nama sedang farmasi, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan sisa persediaan. Pengandalian persediaan obat terdiri dari 1. Pengandalian ketersediaan. Kekosongan atau kekurangan sedang farmasi di apotek dapat terjadi karena beberapa hal. A. Perencanaan yang kurang tepat. B. Perubahan kebijakan pemerintah dalam kurung misalnya perubahan e-katalog sehingga sedang farmasi yang sudah direncanakan tahun sebelumnya tidak masuk dalam katalog sedang farmasi yang baru. Dan C. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh apoteker untuk mencegah atau mengatasi kekurangan atau kekosongan sedang farmasi. 1. Melakukan analisa perencanaan sebelum pemesanan atau pembelian sedang farmasi. 2. Mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter atau pasien. 3. Lakukan stok opname sedang farmasi, BMHP dan alkes secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan. Khusus untuk narkotika dan psikotropika, stok opname dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan. 2. Pengandalian penggunaan.
Pengendalian penggunaan sediaan farmasi dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan dan pemakaian sediaan farmasi sehingga dapat memastikan jumlah kebutuhan sediaan farmasi dalam satu periode. Kegiatan pengendalian mencangkup A. Memperkirakan atau menghitung pemakaian rata-rata periode tertentu. Jumlah stok ini disebut stok kerja. B. Menentukan 1. Stok optimum. Stok optimum adalah stok agar tidak mengalami kekurangan atau kekosongan. 2. Stok pengaman adalah jumlah stok yang disediakan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak terduga, misalnya karena keterlambatan pengiriman. 3. Menentukan waktu tunggu dalam kurung lead time adalah waktu yang diperlukan dari mulai pemesanan sampai sediaan farmasi diterima. Bagian C. Pencatatan, yaitu untuk monitor keluar dan masuknya dalam kurung mutasi sediaan farmasi di apotek. 3. Penanganan ketika terjadi kerusakan, recal dan kadaluarsa sudah dijelaskan di pemusnahan. Selanjutnya hal penting G. Pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dilakukan pada setiap proses meliputi pengadaan dalam kurung surat pesanan dan faktur, penyimpanan dalam kurung kartu stok, penyerahan dalam kurung nota atau struk penjualan, dan pencatatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal untuk kebutuhan manajemen apotek meliputi keuangan, barang, dan pelaporan lainnya. Pelaporan eksternal untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan meliputi pelaporan narkotika, psikotropika, dan pelaporan lainnya. 1. Pencatatan untuk memonitor transaksi pembekalan farmasi yang keluar dan masuk di apotek. Kartu yang umum digunakan untuk melakukan pencatatan adalah kartu stok. Fungsi kartu stok yaitu kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi pembekalan farmasi dalam kurung penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, dan kadaluarsa. Kemudian tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data mutasi 1 dalam kurung 1 jenis pembekalan farmasi. Kemudian, data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan perencanaan, pengadaan, distribusi, dan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik pembekalan farmasi dalam tempat penyimpanannya. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam kartu stok yaitu kartu stok diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan pembekalan farmasi bersangkutan. Kemudian, pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Kemudian, setiap terjadi mutasi pembekalan farmasi dalam kurung penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, atau kadaluarsa langsung dicatat di dalam kartu stok. Kemudian, penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir bulan. Selanjutnya, informasi yang didapat di kartu stok yaitu jumlah pembekalan farmasi yang tersedia dalam kurung sisa stok, kemudian jumlah pembekalan farmasi yang diterima, kemudian jumlah pembekalan farmasi yang keluar, kemudian jumlah pembekalan farmasi yang hilang atau rusak atau kadaluarsa, dan jangka waktu kekosongan pembekalan farmasi. Selanjutnya, manfaat informasi yang didapat yaitu untuk mengetahui dengan cepat jumlah persediaan pembekalan farmasi, kemudian untuk penyusunan laporan, kemudian untuk perencanaan pengadaan dan distribusi, kemudian pengendalian persediaan, kemudian untuk pertanggungjawaban bagi petugas penyimpanan dan pendistribusian, dan sebagai alat bantu kontrol bagi apoteker. Selanjutnya, petunjuk pengisian tentang kartu stok, yaitu kartu stok memuat nama pembekalan farmasi, satuan, asal dalam kurung sumber, dan diletakkan bersama pembekalan farmasi pada lokasi penyimpanan. Kemudian bagian judul kartu stok diisi dengan 1. Nama pembekalan farmasi, 2. Kemasan, 3. Isi kemasan. Selanjutnya kolom-kolom pada kartu stok diisi sebagai berikut, yaitu A. Tanggal penerimaan atau pengeluaran, B. Nomor dokumen penerima atau pengeluaran, C. Sumber asal pembekalan farmasi atau kepada siapa pembekalan farmasi dikirim, D. Nomor bag atau nomor lot, E. Tanggal kadaluarsa, F. Jumlah penerimaan, G. Jumlah pengeluaran, H. Sisa stok, dan para petugas yang mengerjakan. 2. Pelaporan.
Pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi sedang farmasi, tenaga dan perlengkapan kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya tabel laporan yang dibuat apotek, yaitu jenis laporan, kegunaan, keterangan. 1. Narkotik, kegunaan untuk air pom dan keperluan perencanaan, keterangan lampiran 9. 2. Psikotropik, kegunaan untuk air pom dan keperluan perencanaan, keterangan di lampiran 10. Banyak tugas fungsi penanganan informasi dalam pengendalian pembekalan farmasi, dalam kurung, misalnya pengumpulan, perekaman, penyimpanan, penemuan kembali, meringkas, mengiringkan, dan informasi penggunaan sedang farmasi dapat dilakukan lebih efisien dengan komputer daripada sistem manual. Selanjutnya, sistem komputer harus termasuk upaya perlindungan yang memadai terhadap aktivitas pencatatan elektronik. Untuk hal ini, harus diadakan prosedur yang terkomunikasi untuk melindungi rekaman yang disimpan secara elektronik, terjaga keamanan, kerahasiaan, perubahan data, dan mencegah akses yang tidak berwenang terhadap rekaman tersebut. Selanjutnya, suatu sistem data pengaman dalam kurung backup harus tersedia untuk meneruskan fungsi komputerisasi jika terjadi kegagalan alat. Semua transaksi yang terjadi selama sistem komputer tidak beroperasi harus dimasukkan ke dalam sistem secepat mungkin. Selanjutnya, bab 3 pelayanan farmasi klinik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3 pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan minimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan keselamatan pasien dalam kurung pasien seperti sehingga kualitas hidup pasien dalam kurung quality of life terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi 1. Pengkajian dan pelayanan resep, 2. Dispensing, 3. Pelayanan informasi obat dalam kurung PIO, 4. Konseling, 5. Pelayanan kefarmasian di rumah dalam kurung home pharmacy care, 6. Pemantauan terapi obat dalam kurung PTO, dan 7. Monitoring efek samping obat dalam kurung MESO. Selanjutnya, pasien yang diprioritaskan untuk menerima pelayanan farmasi klinik khususnya untuk kegiatan konseling, PIO, farmasi care, ataupun PTO. Kriteria pasien yang perlu diprioritaskan untuk pelayanan farmasi klinik yaitu sebagai berikut. 1. Pasien pediatri, 2. Pasien geriatri, 3. Pasien polifarmasi, 4. Pasien yang mendapatkan obat dengan terapi indeks terapi sempit, 5. Pasien penyakit kronis, 6. Pasien dengan obat kemoterapi. Selanjutnya, hal penting A. Pengkajian dan pelayanan resep. Pengkajian dan pelayanan resep merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, pengkajian resep, penyiapan sedang farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, termasuk peracikan obat dan penyerahan disertai pemberian informasi. Pengkajian dan pelayanan resep dilakukan untuk semua resep yang masuk tanpa kriteria pasien. 1. Pelaksanaan pengkajian dan pelayanan resep. Pengkajian dan pelayanan resep dilakukan oleh apoteker dan dapat dibantu oleh TTK. TTK dapat membantu pengkajian pelayanan resep dengan kewenangan terbatas dalam persyaratan administrasi dan farmaseutik. 2. Alat dan bahan pengkajian dan pelayanan resep. Menyediakan sarana dan fasilitas untuk kegiatan pengkajian pelayanan resep diantaranya resep, kemudian nomor resep, kemudian formulir untuk pengkajian, kemudian komputer, kemudian kalkulator, kemudian alat tulis, kemudian software atau buku referensi, dan SPO pengkajian dan pelayanan resep. 3. Kertas kerja formulir pengkajian dan pelayanan resep. Kertas kerja atau formulir berisi informasi tentang persyaratan administrasi, farmaseutik, dan klinis seperti tercantum pada lampiran 11. A. Persyaratan administrasi meliputi 1. Nama, alamat, umur tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan dalam kurung harus diketahui untuk pasien pediatri, geriatri, kemoterapi, gangguan ginjal, epilepsi, gangguan hati, dan pasien beda. Dan tinggi badan pasien dalam kurung harus diketahui untuk pasien pediatri, kemoterapi. 2. Nama, nomor SIP atau SIPK dokter dalam kurung khusus resep narkotika, alamat, dan serta paraf kewenangan klinis dokter serta akses lain. 3. Tanggal resep,
4. Ada tidaknya alergi. Bagian B, persyaratan farmaseutik meliputi 1. Nama obat, bentuk, dan kekuatan sediaan dan jumlah obat. 2. Stabilitas dan OOT. 3. Aturan dan cara penggunaan. 4. Tidak menuliskan singkatan yang tidak baku. Jika ditemukan singkatan yang tidak baku dan tidak dimengerti, klarifikasikan dengan dokter penulis resep. Bagian C, persyaratan klinis meliputi 1. Ketetapan indikasi, obat, dosis, dan waktu jam penggunaan obat. 2. Duplikasi pengobatan. 3. Alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki dalam kurung ROTD. 4. Kontraindikasi. 5. Interaksi obat. 4. Pelaksanaan pengkajian dan pelayanan resep. Bagian A, persiapan pelaksanaan, yaitu bersihkan meja dari barang-barang yang tidak diperlukan, kemudian siapkan resep manual atau elektronik. Bagian B, pelaksanaan, yaitu terima resep elektronik atau resep manual yang diserahkan ke bagian farmasi. Kemudian periksa kelengkapan administrasi berupa identitas pasien, dalam kurung nama, usia atau tanggal lahir, berat badan, dalam kurung terutama pasien pediatri, tinggi badan, dalam kurung pasien kemoterapi, tanggal resep, dan nama dokter. Kemudian, lakukan pengajian resep dengan menceklis formulir verifikasi resep di belakang resep manual sesuai dengan kertas kerja. Kemudian, beri tanda checklist di kolom ya, dalam kurung jika hasil pengkajian sesuai, atau tidak, dalam kurung jika hasil pengkajian tidak sesuai, pada masing-masing hal yang perlu dikaji. Kemudian, jika ada hal yang perlu dikonfirmasi, hubungi dokter penulis resep, dalam kurung hasil konfirmasi dengan dokter dicatat di resep. Kemudian, berikan garis merah untuk obat golongan narkotika dan garis biru untuk obat fisiotropika. Kemudian, informasikan dan minta persetujuan tentang harga resep pada pasien beli tunai. Kemudian, simpan hasil pengkajian resep. Kemudian, membuat laporan pengkajian resep setiap bulan. 5. Evaluasi pengkajian dan pelayanan resep. Evaluasi pengkajian dan pelayanan resep dilakukan setiap akhir bulan dengan mengevaluasi masalah-masalah yang sering terjadi untuk dilakukan tindak lanjut dan perbaikan. Selanjutnya hal penting dispensing. 1. Pelaksanaan dispensing. Apoteker dengan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. 2. Persiapan dispensing, yaitu tersedianya SPO tentang dispensing obat di apotek, kemudian personel yang terlibat memahami SPO dispensing dan terlatih. Dalam melaksanakan dispensing, personel harus menjaga hygiene yang baik, menggunakan seragam atau pakaian bersih. Kemudian ruang dispensing. Ruang dispensing harus terjaga kebersihannya dan tidak kotor. Tersedia jadwal pembersihan secara reguler dan disiapkan alat-alat kebersihan terutama jika terjadi tumpahan obat. Kemudian peralatan dispensing dalam keadaan bersih dan terkalibrasi. Kemudian tersedianya buku standar atau referensi. Kemudian pekerjaan administratif, farmaseutik, dan klinik telah dilaksanakan dan memenuhi persyaratan. 3. Kertas kerja atau formulir dispensing, yaitu resep pasien atau salinan resep yang dibawa pasien. 4. Pelaksanaan dispensing, yaitu menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep. 1. Menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai dengan resep. 2. Mengambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa, dan keadaan fisik obat. Lakukan double check kebenaran identitas obat yang diracik, terutama jika termasuk obat high alert atau LASA. Kemudian melakukan peracikan obat bila diperlukan, memberikan etiket yang berisi tentang informasi tanggal, nama pasien, dan aturan pakai. Memberikan keterangan kocok dahulu pada sedang bentuk suspensi atau emulsi. Memberikan keterangan habiskan untuk obat antibiotik. Kemudian memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah. Kemudian sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan, serta jenis dan jumlah obat dalam kurung kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep. Kemudian memanggil nama dan nomor tunggu pasien dan memeriksa ulang identitas dan alamat pasien. Kemudian memastikan 5 tepat, yakni tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat rute, tepat waktu pemberian.
Kemudian memberikan informasi mencakup nama obat, dosis, cara pakai obat, indikasi, kontraindikasi, efek samping, cara penyimpanan obat, stabilitas, dan interaksi yang diserahkan kepada pasien, dan meminta nomor kontak pasien. Jika diperlukan, pasien dapat diberi konseling obat di ruang konseling. Dalam hal penyerahan obat dilaksanakan melalui pengantaran oleh apotek. Apoteker harus menjamin keamanan dan mutu serta pemberian informasi secara tertulis kepada pasien. Bila pengantaran dilakukan oleh jasa pengantaran, kemasan sedang farmasi harus dalam keadaan tertutup dan menjaga kerahasiaan pasien. Kemudian menyimpan dan mengarsip resep sesuai dengan ketentuan. Kemudian, apoteker membuat catatan pengobatan pasien dengan menggunakan lampiran 12 sebagaimana terlampir. Catatan pengobatan pasien diutamakan untuk pasien yang diprioritaskan mendapatkan pelayanan farmasi klinik dalam kurung konseling dan PTO. Contohnya pasien-pasien penyakit kronis. Selanjutnya, apoteker di apotek juga dapat melayani obat non-resep atau pelayanan swamedikasi. Apoteker harus memberikan edukasi kepada pasien yang memerlukan obat non-resep untuk penyakit ringan dengan memilih obat bebas atau bebas terbatas yang sesuai. 5. Evaluasi dispensing, yaitu evaluasi waktu rata-rata dispensing untuk obat jadi dan racikan, dan evaluasi presentasi obat yang teraktual terdispensing dalam kurung dapat menjadi indikator ketersediaan. Selanjutnya hal penting C. Pelayanan informasi obat. Pelayanan informasi obat dalam kurung PIO merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam penyediaan dan pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Selanjutnya, informasi mengenai sediaan farmasi dan BMHP, informasi mengenai obat termasuk obat resep dan obat bebas dan obat herbal. Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute dan metode pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik, dan alternatif, efikasi, keamanan, penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia dari obat, dan lain-lain. 1. Pelaksanaan dalam kurung pelayanan informasi obat yaitu dilakukan oleh apoteker. 2. Persiapan pelayanan informasi obat. Sebelum melakukan kegiatan pelayanan informasi obat, petugas harus menyiapkan A. Buku referensi atau e-book, B. Formulir PIO seperti tercantum pada lampiran 13, C. Software interaksi obat. 3. Pelaksanaan informasi obat. Bagian A. Jenis kegiatan PIO, yaitu 1. Menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan. 2. Membuat dan menyebarkan buletin atau brosur atau leaflet pemberdayaan masyarakat dalam kurung penyuluhan. 3. Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien. 4. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik profesi. 5. Melakukan penelitian penggunaan obat. 6. Membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah. 7. Melakukan program jaminan mutu. Selanjutnya B. Tahapan pelaksanaan pelayanan informasi obat meliputi yaitu apoteker menerima dan mencatat pertanyaan lewat telepon, pesan tertulis, atau tatap muka, kemudian mengidentifikasi penanya, nama, status dalam kurung tenaga kesehatan, pasien atau keluarga pasien atau masyarakat umum. Kemudian menanyakan secara rinci data atau informasi terkait pertanyaan. Kemudian menetapkan urgensi pertanyaan. Kemudian memformulasikan jawaban. Kemudian menyampaikan jawaban kepada penanya secara verbal atau tertulis. 4. Evaluasi pelayanan informasi obat. Dilakukan evaluasi setiap akhir bulan dengan merekapitulasi jumlah pertanyaan penanya, jenis pertanyaan, ruangan, dan tujuan permintaan informasi. Selanjutnya hal penting D. Konseling. Yaitu konseling obat merupakan proses interaksi antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Untuk mengawali konseling, apoteker menggunakan 3 prime contest. Apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjutkan dengan metode Health Belief Model. Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien sudah memahami obat yang digunakan. 1. Pelaksanaan konseling. Konseling dilakukan oleh apoteker.
2. Persiapan konseling, sarana dan peralatan yaitu ruangan atau tempat konseling, kemudian alat bantu konseling seperti kartu pasien dan dokumentasi konseling seperti tercantum pada lampiran 14. 3. Pelaksanaan konseling. Persiapan pelaksanaan yaitu pelayanan konseling obat dilakukan oleh apoteker. Kemudian melakukan seleksi pasien berdasarkan prioritas yang sudah ditetapkan. Kemudian menyiapkan obat yang akan dijelaskan kepada pasien atau keluarga pasien. Kemudian menyiapkan informasi lengkap dari referensi kefarmasian seperti handbook atau e-book atau internet. Selanjutnya, kriteria pasien atau keluarga pasien yang diberi konseling, yaitu pasien kondisi khusus dalam kurung pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati atau ginjal, atau ibu hamil dan menyusui. Kemudian, pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis, misalnya TB, DM, AIDS, dan epilepsi. Kemudian, pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus, dalam kurung penggunaan kosteroid dengan tapering down atau off. Kemudian, pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit, seperti digoxin, phenytoin, teflon. Kemudian, pasien dengan polifarmasi, dalam kurung pasien menerima beberapa obat untuk indikasi penyakit yang sama. Dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari satu obat untuk jenis penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu jenis obat. Kemudian pasien dengan tingkat kepatuhan rendah. Selanjutnya C. Tahapan pelaksanaan konseling, yaitu membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien, kemudian menulis identitas pasien, seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nama dokter, nama obat yang diberikan, jumlah obat, aturan pakai, waktu minum obat, dalam kurung pagi, siang, sore, malam. Kemudian, jika ada informasi tambahan lain, dituliskan pada keterangan. Kemudian, menemui pasien atau keluarga di ruang rawat atau di ruang konseling. Kemudian, memastikan identitas pasien dengan cara menanyakan dengan pertanyaan terbuka, minimal 2 identitas, yaitu nama lengkap dan tanggal lahir. Kemudian mengidentifikasi dan membantu penyelesaian masalah terkait terapi obat. Kemudian menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui 3-point test, yaitu 1. Apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda. 2. Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat Anda. 3. Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat tersebut. Kemudian memberikan informasi indikasi, dosis, waktu, dan cara minum atau menggunakan obat, hasil terapi yang diharapkan, cara penyimpanan obat, efek samping obat. Kemudian meminta pasien atau keluarga pasien untuk mengulangi penjelasan terkait penggunaan obat yang telah disampaikan. Kemudian melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman pasien. Kemudian, apoteker mendokumentasikan konseling dengan meminta tanda tangan pasien sebagai tanda bukti bahwa pasien memahami informasi yang diberikan dalam konseling. 4. Evaluasi konseling. Evaluasi konseling dilakukan evaluasi setiap akhir bulan dengan merekapitulasi jumlah pasien yang diberi konseling. Selanjutnya, hal penting pelayanan kefarmasian di rumah dalam kurung home pharmacy care, yaitu apoteker dapat melakukan kunjungan pasien atau pendampingan pasien untuk pelayanan kefarmasian di rumah dengan persetujuan pasien atau keluarga, terutama bagi pasien khusus yang membutuhkan perhatian lebih. Selanjutnya, pelayanan dilakukan oleh apoteker yang berkompeten, memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesembuhan dan kesehatan serta pencegahan komplikasi, bersifat rahasia dan persetujuan pasien melakukan telaan di atas. Penata laksanaan terapi memelihara hubungan dengan tim kesehatan. 1. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah. Kriteria pasien, yaitu pasien yang menderita penyakit kronis, kemudian pasien dengan terapi jangka panjang, misalnya TB paru, DM, HIV, AIDS, dan lain-lain. Kemudian pasien dengan risiko, misal usia di atas 65 tahun. Kemudian atau lebih regimen obat, misal yaitu pasien minum obat 6 macam atau lebih setiap hari, atau pasien minum obat 12 atau lebih setiap hari, atau pasien minum salah satu dari 20 macam obat yang telah diidentifikasi tidak sesuai dengan geriatrik, yaitu diazepam, flurazepam, pentobarbital, amitriptyline, isopurin, citalopram, orfenadrine, chlordiazepoxide, metrobamet, secobarbital, indomethacin, clendelet, metocarbamol, trimethobenzamide, phenylbutazone, chlorpharamid, proxifen, pentacin, dipyridamol, corisoprodol.
Kemudian pasien dengan 6 macam diagnosis atau lebih. 2. Dokumentasi pelayanan kefarmasian di rumah, yaitu pendokumentasian harus dilakukan dalam setiap kegiatan pelayanan kefarmasian yang sangat berguna untuk evaluasi kegiatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan. Untuk pelayanan kefarmasian di rumah dibutuhkan beberapa dokumentasi, yaitu prosedur tetap pelayanan kefarmasian di rumah, kemudian catatan penggunaan obat pasien, kemudian lembar persetujuan dalam kurung informed consent untuk apoteker dari pasien, kemudian kartu kunjungan. Selanjutnya hal penting F, pemantauan terapi obat dalam kurung PTO, yaitu merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan minimalkan efek samping. 1. Pelaksanaan pemantauan terapi obat PTO dilakukan oleh apoteker. 2. Persiapan pemantauan terapi obat. A. Seleksi pasien dilakukan berdasarkan 1. Kondisi pasien. Kondisi pasien pemantauan terapi obat yaitu pasien dengan multidiagnosis, kemudian pasien dengan polifarmasi, kemudian pasien kanker yang menerima terapi sitostatika, kemudian pasien dengan gangguan fungsi organ terutama hati dan ginjal, kemudian pasien geriatri dan pediatri, kemudian pasien hamil dan menyusui, kemudian pasien dengan perawatan intensif. 2. Obat. Jenis obat dengan risiko tinggi yaitu obat dengan indeks terapi sempit, contohnya digoxin phenytoin. Kemudian obat yang bersifat nephrotoksik, contohnya gentamicin, dan hepatotoksik, contohnya obat anti-tuberkulosis. Kemudian sitostatika, contohnya methotrexate, kemudian anti kegulang, contohnya warfarin, heparin. Kemudian obat yang sering menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan, contohnya metolopramid, ACE, dan kemudian obat kardiovaskular, contohnya nitroglycerin. 3. Kompleksitas regimen pemantauan terapi obat yaitu polifarmasi, kemudian variasi rute pemberian, kemudian variasi aturan pakai dan cara pemberian khusus, contoh inhalasi. B. Kertas kerja atau formulir. 3. Pelaksanaan pemantauan terapi obat dalam kurung PTO, yaitu memilih pasien sesuai kriteria, kemudian memastikan kebenaran identitas pasien dengan meminta pasien menyebut nama dan identitas lain, kemudian pengumpulan data pasien, kemudian identifikasi masalah terkait obat. Masalah terkait obat antara lain yaitu adanya indikasi tetapi tidak diterapi, kemudian pemberian obat tanpa indikasi, kemudian pemilihan obat yang tidak tepat, kemudian dosis terlalu tinggi, kemudian dosis terlalu rendah, kemudian terjadinya reaksi obat yang tidak diinginkan, kemudian terjadinya interaksi obat. Selanjutnya, hasil identifikasi masalah terkait obat dan rekomendasi yang telah dibuat oleh apoteker harus dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan lain dalam rangka mengoptimalkan tujuan terapi. Kemudian melakukan dokumentasi pelaksanaan pemantauan terapi obat dengan menggunakan lampiran 16. Selanjutnya hal penting bagian G, monitoring efek samping obat dalam kurung MESO, yaitu merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. 1. Pelaksanaan monitoring efek samping obat yaitu dilakukan oleh apoteker. 2. Persiapan monitoring efek samping obat yaitu data ESO apotek, kemudian referensi ESO, kemudian resep, kemudian obat pasien, kemudian kertas kerja atau lampiran 17. 3. Pelaksanaan monitoring efek samping obat dalam kurung MESO, yaitu mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami efek samping obat dan melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional dengan menggunakan formulir pada lampiran 17. Selanjutnya faktor yang perlu diperhatikan dalam monitoring efek samping obat yaitu bekerja sama dengan tim kesehatan lain, kemudian ketersediaan formulir monitoring efek samping obat untuk lampiran 18. Selanjutnya bab 4, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan yaitu pembinaan dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian di apotek. Selanjutnya pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan pengawasan dapat melibatkan organisasi profesi.
khusus terkait dengan pengawasan sidang farmasi dalam pengelolaan sidang farmasi dilakukan juga oleh Kepala Badan POM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.